Saudara sekalian, satu kali di suasana summer, musim panas yang sangat panas, ada seekor keledai yang sedang diikat ke sebuah pohon. Lalu datanglah iblis. Iblis melepaskan ikatan keledai itu dari pohon. Jelas keledai itu bebas, dia bisa berjalan dengan senang, dia nari-nari, dia lompat-lompat, sampai keledai ini masuk ke ladang. Di mana ladang itu yang sudah siap berbuah, dirusak oleh keledai itu. Dia lompat sana, lompat sini, lari sana, lari sini. Melihat keledai itu ada di ladang dan merusak semua tanaman, maka istri sang pemilik ladang, istri petani itu begitu emosi dan marah. Dia ambil pistol senapannya dan dia tembak keledai itu dan mati. Saudara sekalian, ketika pemilik keledai melihat keledainya sudah mati, dia pun marah emosi. Lalu dia cari siapa pelaku penembakan itu dan dia jumpai istri si petani. Maka si pemilik keledai menembak mati si istri petani. Waktu sang petani pulang, dia kaget. Dia melihat istrinya sudah mati bersimbah darah. Dia pun panas, dia emosi sekalian. Lalu kemudian dia tembak mati si pemilik keledai. Sorenya sang istri pemilik keledai emosi juga. Dia perintahkan dua anaknya yang sudah pemuda dewasa. Kamu tahu papamu dan keledai dibunuh oleh petani itu. Balas dendam nak. Akhirnya kedua pemuda anak pemilik keledai tidak hanya mau tembak si petani, tapi dia mau melakukan pembalasan lebih kejam. Mereka bakar rumah petani dengan memastikan petani ada di rumah itu. Ternyata petani itu berhasil lolos. Dan ketika malam itu, dia lihat rumahnya sudah habis oleh api. Maka petani ambil senapannya. Dia tembak dua anak pemuda pemilik keledai itu. Dan dia juga tembak istri pemilik keledai itu. Selesai itu, maka petani duduk di tepi mayat istrinya. Dengan meratap dan menangis. Lalu kemudian si petani itu berkata, "Iblis, engkau jahat. Iblis, engkau kejam. Kenapa ini semua terjadi?" Lalu iblis pun datang dan berkata, "Pak petani, kenapa kamu menuduh saya kejahat dan kejam? Coba apa yang saya lakukan? Saya hanya melepaskan tali yang mengikat keledai itu dari pohon. Hanya itu saja yang aku lakukan. Tapi gara-gara perbuatanmu, kami akhirnya bunuh-bunuhan, kami emosi dan marah. Loh, kan bukan saya yang melakukan dan bukan keputusan saya." Akhirnya sang petani, dia merenung dan meratap. Dan dia berkata, "Kenapa aku bodoh? Kenapa orang-orang bodoh?" Dan mengambil keputusan yang sangat mengerikan. Saudara, ilustrasi ini menunjukkan betapa mengerikannya, betapa berbahayanya jika kita tidak bisa mengendalikan emosi dan tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Nah, kita semua harus belajar sebelum menguasai keadaan, sebelum mengendalikan orang lain, kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Ketika Daud, seorang yang mengalahkan Goliat, akhirnya dipuji oleh banyak rakyat Israel. Maka Raja Saul marah, iri, dan kemudian mau membunuh dan memfitnah Daud. Dan Anda tahu sekalian, akhirnya Daud lari menyelamatkan diri. Dan Alkitab berkata, dalam keadaan terdesak, Daud lari segera dengan beberapa orang anak buahnya. Tidak membawa apapun, tidak membawa senjata, tidak membawa bahan makanan. Dan sampailah Daud ke sebuah kota imam, yaitu kota Nob di Israel. Dan di sana akhirnya Daud bertemu dengan imam Ahimelek bin Ahitub. Dan dia minta kalau ada roti untuk makan karena Daud dan anak buahnya lapar. Kalau ada senjata karena Daud gak bawa senjata.
Akhirnya Imam Ahimelek bin Ahitub dari Nob ini dengan senang mau memberikan roti kudus itu dan juga memberikan pedang Goliat yang pernah dibunuh oleh Daud. Tapi di antara rombongan nabi, imam yang ada di kota Nob, ada seorang bernama Doeg yang ikut menjadi imam. Tapi Doeg ini adalah anak buah dari Raja Saul. Doeg pun akhirnya memberitahu tentang Daud ditolong oleh Ahimelek. Saudaraku, apa yang terjadi? Maka Raja Saul marah, murka, dan mendatangi, saudaraku, kota itu. Lihat 1 Samuel 22, ayat 16 sampai ayat 19. Tetapi raja, yaitu Raja Saul berkata, engkau mesti dibunuh Ahimelek, imam, seorang hamba Tuhan, harus dibunuh, engkau dan seluruh keluargamu. Ayat 17, lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya, majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, sebab mereka membantu Daud. Hanya gara-gara memberi makan, memberi pedang pada Daud, yang adalah orang yang dibenci oleh Saul, Saul emosi dan membunuh para imam. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku. Kenapa mereka menyembunyikan, tidak memberitahu padaku? Lalu Raja Saul marah. Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Masih ada orang waras, masih ada orang yang punya akal sehat dan tidak mau membunuh para hamba-hamba Tuhan itu. Ayat 18. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dan kain lenan. Keluarga imam dibunuh semua, 85 orang. Belum cukup, ayat 19, lihat. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, bayi kecil pun, dan pula lembu, keledai, dan domba, dibunuhnya dengan mata pedang. Lihat betapa mengerikannya. Raja Saul yang diangkat Tuhan, Raja Saul yang diberkati Tuhan, ketika dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahannya, akibatnya hari itu ia membunuh 85 imam Tuhan di Nob, serta penduduk kota Nob, dari dewasa sampai bayi, bahkan binatang juga. Hari ini mari kita belajar, kemenangan sejati dimulai dari kemenangan dari dalam diri kita sendiri, melalui pengendalian diri. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Siapa mau jadi pemenang? Katakan amin. Ingat, kemenangan sejati dimulai saat kita bisa menang dari dalam diri sendiri. Itu melalui pengendalian diri. Raja Saul, contoh yang buruk. Tuhan sayang dia, Tuhan angkat dia, Tuhan beri teguran, Tuhan beri kesempatan, namun sayang, dia tidak mengendalikan dirinya dan mengakibatkan begitu banyak korban berjatuhan. Yang pertama adalah kendalikan ego dan emosi agar Anda terselamatkan. Saudara, Raja Saul sedihnya dia tidak mengendalikan egonya, harga dirinya. Dia merasa terhina, tersinggung, merasa dikhianati oleh Daud, padahal Daud tidak melakukan itu. Dia merasa bahwa Ahimelek imam itu kok membela berpihak pada musuhnya, lalu kemudian dia juga akhirnya egonya merasa tersinggung. Berapa banyak masalah ego itu menjadi masalah di mana-mana. Rumah tangga ribut berantem hanya masalah ego. Pelayanan, pekerjaan, bangsa, negara ribut berantem hanya gara-gara masalah ego. Mari kita belajar, kita harus serahkan ego, serahkan emosi kita ke dalam tangan Tuhan, agar kita terselamatkan dari semua keputusan yang salah. Yang mengerti, katakan amin. Raja Saul sedihnya, dia tidak mau mendengar penjelasan Imam Ahimelek, tetapi justru dia menuruti ego dan kemarahannya. Mana buktinya? Lihat 1 Samuel 22 ayat 14-16. Lalu Ahimelek menjawab raja, imam ini menjelaskan, tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud, bos, raja, king? Daud kan orang kepercayaan, gak ada yang lain.
apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu. Wow, kamu mestinya justru senang punya Daud, tetapi kenapa kamu malah begitu benci sama dia? Ayat yang ke-15. Bukan ini pertama kali aku, Imam Ahimelek, menanyakan Allah bagi dia, berdoa dan bernubuat, sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar. Dan imam dengan jujur dia berkata, aku nggak tahu kalau ternyata Daud lari. Aku sudah sering mendoakan dan menanyakan petunjuk kepada Tuhan. Ayat 16. Tetapi raja berkata, engkau mesti dibunuh Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu. Saudara, ayo kita belajar. Ketika ego kita, ketika emosi kita sudah mulai, saudaraku, ya terpancing, kendalikan. Dan percayalah, itu akan menyelamatkan kita dari setiap tindakan-tindakan yang salah. Setiap kita punya ego, setiap kita punya nafsu, setiap kita punya yang namanya saudaraku, emosi. Tapi jangan umbar ego dan emosi kita. Tapi justru harus kita taklukkan. Yang mengerti katakan amin. Api kecil kalau kita bisa kendalikan justru bermanfaat. Tetapi api kecil ketika kita tidak bisa kendalikan, kita biarkan, kita umbar, akan menghancurkan banyak hal. Beberapa hari ini juga lagi viral. Para biksu di Thailand, dari pemimpin tertinggi sampai beberapa anak buahnya, paling tidak belasan orang, ternyata terlibat skandal hubungan seks dengan seorang wanita yang cantik. Dan ternyata para biku-biku itu yang biasanya hanya sembahyang dan hidup selibat, ternyata masih tetap manusia juga. Dan Anda tahu saudaraku, akhirnya wanita yang cantik ini menggoda para biksu-biksu itu. Dan akhirnya jatuh dalam hubungan seks. Dan tanpa sadar, para biksu tidak tahu kalau itu direkam oleh wanita itu. Dan akhirnya selama 3 tahun, wanita ini mengintimidasi para biku-biku sampai pemimpin ya biksu tertinggi di Thailand. Dan memeras sudah lebih dari 130 miliar rupiah. Berhasil diperas. Dari mana kok biksu-biksu itu punya duit? Duitnya jemaat, saudara. Yang mempersembahkan persembahan di kuil itu, semuanya dikasih pada wanita. Kenapa? Kalau kamu tidak kasih uang, aku bongkar. Saya cuma merenung, saudaraku itu. Pendeta bisa menikah saja masih normal. Apalagi biku-biku itu, saudara. Mari kita belajar, kita semua tidak kebal dengan dosa. Kita tidak boleh mengumbar nafsu kita. Kita harus bisa taklukkan dan kuasai dengan pertolongan Tuhan. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah. Ayo yang mau katakan haleluya. Wanita cantik itu akhirnya ditangkap, masuk penjara. Karena ternyata dia gunakan kelemahan biksu-biksu itu dengan cara mencari uang dengan pemerasan. Saudara sekalian, bahkan juga di India baru-baru ini, ada seorang petenis India muda yang cantik bernama Radhika Yadav, umur 25 tahun. Lagi naik-naik daun, lagi viral-viralnya, menjadi pemain tenis India yang bagus. Tapi tanggal 10 Juli tahun 2025 ini, Radhika Yadav ditemukan mati tewas, ditembak oleh ayah kandungnya sendiri. Saat Radhika memasak di dapur, akhirnya dari belakang ayahnya melepaskan 5 tembakan pistol dan 3 peluru mengenai pinggang Radhika sehingga dia bersimbah darah dan mati. Lalu sang ayah ditangkap. Waktu diinterogasi oleh polisi, ayahnya Depak Radhika ternyata saudara sekalian merasa harga dirinya jatuh karena gara-gara dia pengangguran sekian lama. Dia coba cari kerjaan gak dapat. Akhirnya dia jadi buruh tani kasar, tapi juga akhirnya berhenti. Dan dia diejek oleh warga tetangganya. Dianggap sebagai orang tua yang tidak tahu diri karena hanya hidup bergantung dari anak-anaknya. Gara-gara diejek, gara-gara ditekan, dia tidak tahan lagi. Dan dia tembak mati anak putri. Anda bisa bayangin, waktu saya lihat peristiwa berita itu, saya lihat komen-komen netizen. Orang tua kok nggak tahu diri, kok nggak bersyukur anaknya berprestasi, kok malah dibunuh. Saudara, gara-gara tekanan, gara-gara ejekan, hinaan,
egonya merasa tersinggung, dan dia lakukan tindakan mengerikan. Dengar pesan Tuhan hari ini. Saudara tidak boleh dikuasai oleh ego dan emosi. Dalam nama Yesus, kita harus menaklukkan, mengalahkan dengan kuasa salib Kristus. Supaya saudara dan saya berkemenangan di dalam Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang kedua, diamlah sejenak dan mulailah berpikir panjang. Dengan cepatnya Raja Saul memutuskan untuk membunuh para imam di kota Nob, membunuh Ahimelek, keluarga, dan semua penduduknya. Coba, seandainya Saul ketika dia emosi, ketika dia terpancing egonya, seandainya dia diam sejenak dan mulai berpikir panjang, maka itu bisa mencegah dia dari sebuah pembantaian yang mengerikan. Lihat Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Yuk kita baca 2 ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasih keras, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Hendaklah kita cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata, lambat berespon, dan juga lambat untuk marah. Bukan berarti kita jadi orang yang slow, enggak. Tetapi saudaraku, kita harus belajar berpikir sebentar, berpikir jernih, diam sebentar, daripada kita berbuat kesalahan. Saudara, kalau Anda di rumah pencet odol, lalu Anda taruh odol itu di pasta gigi. Setelah Anda pencet dan taruh odol itu di pasta gigi, coba kembalikan lagi odol itu ke dalam pasta giginya. Bisa enggak? Bisa sih, sulit, mess up semua, kotor, berantakan. Hal yang sama, kalau kita cepat berbicara, cepat marah, cepat berespon yang negatif, apa yang sudah kita ucapkan, sulit sekali untuk kita tarik kembali. Satu kali ada seorang pria, ketika dia sudah bawa uang, karena perjanjian mau beli sebuah bank, tiba-tiba waktu sudah siap transaksi, pemilik bank berubah pikiran. Oh, saya nggak jadi jual kalau harganya sekian. Loh, kan kita sudah deal, tinggal tanda tangan. Nggak mau. Kalau memang kamu mau beli bank ini, kamu harus bayar 2 kali lipat. Waduh, dia marah. Kamu kok nggak konsekuen dengan perjanjian kita? Nggak bisa, pokoknya kalau kamu mau beli bank saya, kamu harus jual dan beli harga sekian. Akhirnya pria itu keluar dari bank itu dan tidak jadi beli. Tapi dalam kemarahan dan kekecewaannya, untungnya dia belajar tenang. Dan akhirnya dia kembali ke tempat dia menginap. Dan waktu dia kembali ke tempat dia menginap di hotel itu, di lobi dia mulai berpikir dan dia tenang. Dan dia lihat begitu banyak orang sedang antri check-in ke hotel itu sampai hotel itu penuh. Karena tahun itu lagi booming, yaitu saudaraku, orang-orang yaitu bekerja penambang minyak di daerah Texas. Dan itu terjadi tahun 1919. Dan akhirnya uang yang dia sudah bawa untuk membeli bank yang batal, akhirnya dia justru karena berpikir jernih, dia akhirnya beli hotel tempat dia menginap. Dan akhirnya dia beli dengan harga yang sama dengan deal bank tadi. Dan orang itu bernama Conrad Hilton. Udah ditayangkan dari tadi, jangan ditayangkan dulu mestinya. Ya, dan Anda tahu, gara-gara dia beli hotel itu, akhirnya dia bisa membangun kerajaan Hilton Hotel. Bukan cuma di Texas, tapi sampai ke 50 negara bagian Amerika, bahkan sampai seluruh dunia. Karena dia berespon benar saat menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Mintalah pertolongan Tuhan dan orang lain di masa kritis. Raja Saul terbakar emosi atas laporan Doeg anak buahnya. Masa imam nolongin Daud musuhmu? Masa dia nggak lapor sama kamu? Saudara, pastikan di masa kritis kita mau ditolong Tuhan. Pastikan di masa kritis saudara mau ditolong oleh orang lain yang mau berdiri di atas kebenaran. Kenapa? Karena seringkali orang sudah buat kegagalan, kesalahan, baru nyesel.
Tapi sebelum kita ambil keputusan, ayo lebih baik tanya Tuhan. Minta nasihat dari orang-orang yang bisa secara benar memberi masukan. Dan kita akan terselamatkan. Yang percaya katakan amin. Seringkali berkat, mujizat, jawaban doa terhalang. Bukan karena Tuhan kejam. Bukan karena Tuhan tidak mau menjawab segera. Tapi gara-gara kita tidak mau belajar untuk taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara ingat Jenderal Naaman dari Aram yang sakit kusta. Saat dia melihat dan mendengar Nabi Elisa di Israel tidak keluar dari rumahnya, cuman menyuruh pegawainya suruh mandi 7 kali di Sungai Yordan. Ego Jenderal Naaman tersinggung. Dia marah, masa aku direndahkan? Tapi untung anak buahnya berkata, bos, kalau cuma disuruh mandi 7 kali di Sungai Yordan, ngapain bos marah? Bukan kalau bos disuruh yang lebih berat, bos akan lakukan. Misalnya mendaki gunung yang tinggi, di sana kamu harus bertapa 40 hari, bos akan lakukan. Kenapa cuma mandi gitu aja kok bos gak mau? Untung Jenderal Naaman mau mendengar nasihat dan masukan anak buahnya. Dan saat dia taat, waktu dia keluar dari Sungai Yordan 7 kali, pulihlah dia dan kulitnya menjadi seperti anak-anak atau bayi. Bayangin, Jenderal Naaman bukan cuma sembuh, awet muda, bahkan lebih muda 10 tahun. Gak perlu operasi plastik, asal engkau setia, taat dan bersyukur sama Tuhan, engkau akan dibuat Tuhan berkemenangan, panjang umur, awet muda. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Percayalah, seringkali Tuhan selamatkan kita dari keputusan-keputusan salah. Saat saudara mau belajar peka, dengar apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang kita katakan. Karena amin. Percayalah, istri saudara yang baik tidak mungkin mencelakakan dan menjerumuskan suaminya. Amin, Bapak-bapak. Karena itu, kalau istrimu memberi nasihat, coba perhatikan. Memang tidak semua nasihat harus diterima. Tapi coba periksa, seringkali istri karena cinta, dia beri nasihat supaya Anda mengambil keputusan yang benar. Katakan amin. Demikian juga ibu-ibu, suami yang baik, yang tidak akan pernah mengkhianati istrinya. Dan kalau suami memberi nasihat, Bu, dengar dengan baik. Cuman sana, yang sini aman semua, saudara. Sudah dikasih tahu suami. Di masa begini jangan boros-boros. Jangan belanja terus. Istri berkata, aku udah enggak ke mall lagi kok. Iya mall enggak. Tapi online jalan terus. Amazon, ya toh, eBay, ding dong. Ayo kita belajar. Kenapa Amsal 10 ayat 17 berkata, yuk baca sama-sama Amsal 10 ayat 17. 1, 2, 3. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran, apa? Tersesat. Ingat terus keuntungan di balik pengendalian diri. Ingat terus keuntungan. Ingatkan dirimu terus. Betapa beruntungnya. Betapa diberkatinya. Betapa bahagianya. Kalau kita hidup dalam pengendalian diri. Ayat yang terakhir Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ada 2 kali satu kata yang diulang. Melebihi. Better. Ucapkan bersama saya. Melebihi. 2, 3. Apa artinya? Orang yang bisa mengendalikan diri, dia punya nilai lebih dibanding orang lain. Orang yang punya penguasaan diri akan lebih berkelas dibanding orang lain. Orang yang punya penguasaan diri akan lebih bahagia dan lebih sukses dibanding orang lain. Hari ini Tuhan mau berkata, di tengah situasi apapun, mari kita tangguh mengendalikan diri. Siapa yang mau tangguh mengendalikan diri? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.